Oh ya, bagi teman-teman sekalian yang nanya atau yang ikut kelas pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan materi Jaren, minta akses video, itu linknya sudah kita kirim ke email yang sudah terdaftar ya. Coba dicek di spam, mungkin kayaknya sih masuknya ke spam ya. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman yang ikut kelas sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu kita bahas berkaitan dengan gerund dan infinitif. Jadi bagi teman-teman yang ikut atau join di meeting sebelumnya, gabung di kelas pembahasan gerund dan juga infinitif, yang minta recording dari meeting tersebut, silahkan dicek di email yang sudah terdaftar atau teman-teman daftarkan. Kalau nggak masuk misalkan di inbox, coba silahkan cek di spam ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan kali ini. Jadi sekali lagi materi yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan error recognition. Langsung aja kita mulai ya. Oh ya, sebelumnya kita awali dulu dan baca doa bersama. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, biar kenal aja gitu ya. Jadi pertama-tama saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama lengkap saya adalah Muhammad Farid Zubidi. Teman-teman boleh panggil saya Farid ya. Nah, ini berkenaan dengan pengalaman ya. Pengalaman saya berkiprah di bahasa Inggris. Simpelnya gini aja sih sebenarnya. Saya juga mungkin ngerasain hal yang sama dengan teman-teman yang sering kali curhat. Saya kok udah belajar bahasa Inggris tapi sampai sekarang nggak bisa-bisa ya. Nah, jadi berkaitan dengan hal tersebut, dulu juga saya sebenarnya pernah ngalamin gitu ya. Pernah ngalamin hal tersebut. Jadi pada tahun 2013 lah kurang lebih gitu ya, saya lulus kuliah. Nah, akhirnya ambil kesempatan deh sama teman-teman buat belajar bahasa Inggris. Iseng-iseng nyari, ternyata ada kampung Inggris. Nah, akhirnya saya belajar deh bahasa Inggris di situ. Nah, terus untuk pengalaman kerja juga alhamdulillah saya pernah mencicipi pengalaman kerja langsung juga di kampung Inggris sebagai tutor. Nah, bisa teman-teman lihatlah di situ ya, berkaitan dengan pengalaman kerja saya juga. Sebentar. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita langsung mulai aja. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan error recognition atau kalau dalam TOEFL itu seringkali disebutnya dengan istilah written expressions. Jadi teman-teman yang akan menghadapi tes bahasa Inggris, entah apapun itu jenisnya, ya ambil garis besarnya aja lah, misalkan ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah ikut tes TOEFL, secara garis besar, khususnya untuk section yang kedua, jadi di TOEFL itu kan ada 3 section, ada 3 bagian tes, ada tes listening, kemudian ada tes structure and written expressions, kemudian yang ketiga ada tes reading comprehension. Nah,
Untuk tes yang kedua atau section yang kedua itu berkaitan dengan structure dan written expressions. Poinnya itu sama sebenarnya dengan tes-tes bahasa Inggris secara umum ya. Jadi ada dua bagian, ada structure atau biasa kita sebut dengan multiple choice untuk mencari jawaban yang benar. Kemudian ada written expressions atau disebut dengan error recognition, pengenalan kesalahan, atau berkaitan dengan soal-soal di mana teman-teman itu harus mencari titik kesalahan di satu kalimat. Ya, misalkan ada 4 kata yang digaris bawah. Nah, dari 4 kata yang digaris bawah atau ditandai tersebut, pasti ada salah satunya yang salah. Nah, itu disebut dengan error recognition. Ya, seringkali ada yang bilang kalau pengen bisa ngerjain soal error recognition itu harus nguasain semua materi. Ya, kalau itu udah pasti. Cuma apa yang dikatakan barusan itu terlalu luas gitu ya. Dari semua materi itu mana aja sih sebenarnya yang khusus biasanya seringkali dipermasalahkan dalam soal error recognition. Nah, di sini kita akan berbicara tentang garis besar atau mind map-nya terlebih dahulu. Jadi berkaitan dengan error recognition, sebenarnya poin apa saja atau materi besar apa saja yang paling sering dipermasalahkan dalam error recognition ini? Ya, oke, langsung aja kita mulai. Nah, berbicara tentang error recognition, itu teman-teman akan ketemu dengan apa ya disebutnya, ya bolehlah kita sebut itu tadi garis besar materinya lah ya. Garis besar materi-materi yang paling sering dipermasalahkan di soal-soal error recognition atau written expression. Nah, poin-poin ini sebenarnya saya kutip dari buku TOEFL. Mungkin kalau buku TOEFL yang umum teman-teman pelajari itu biasanya kan Longman ya. Longman itu udah umum banget. Jadi kalau berbicara masalah referensi TOEFL, orang Indonesia kebanyakan yang menjadi atau bagi orang Indonesia rujukan utama untuk mempelajari TOEFL itu biasanya adalah buku yang bertuliskan Longman. Jadi Longman itu salah satu buku panduan untuk mempelajari TOEFL. Itu asli buatan Amerika ya. Jadi kan kalau teman-teman main ke toko buku gitu ya, ada di rak-rak buku di toko buku, sebutlah misalkan Gramedia gitu ya, ada kumpulan buku TOEFL, kan bermacam-macam tuh, ada yang nulisnya orang Indonesia. Nah, kalau saya sih sarannya kalau mau belajar TOEFL, lebih baik referensinya itu mendingan asli. Yang dimaksud asli itu gimana? Asli itu dalam arti rujukannya itu yang nulis asli bule lah gitu lah ya, guru-guru orang Inggrisnya asli. Kenapa? Ya biasanya rata-rata materinya itu lebih simple dan aplikatif aja sih sebenarnya, dan soal-soalnya pun biasanya lebih update. Nah, poin-poin yang akan saya jelaskan sore ini berkaitan dengan error recognition, garis-garis besarnya itu saya kutip dari salah satu buku TOEFL juga, cuma bukan Longman kebetulan. Kalau saya Longman kebetulan kurang begitu suka gitu ya. Ada salah satu buku TOEFL yang paling saya sukai dan jadi rujukan saya dulu belajar, dan bahkan sampai sekarang pun saya ngajar gitu ya berkaitan dengan TOEFL. Itu saya selalu jadikan sebagai rujukan. Nama bukunya apa? Judulnya agak lupa gitu ya. Cuma kalau berkaitan dengan entah nama, entah apa gitu ya. Pokoknya nama buku TOEFL-nya itu Peterson. Ya, entah penulisnya atau apa gitu ya. Nah, itu udah jarang sih sebenarnya. Saya dulu ketemu buku ini ya pas saya belajar di Pare dulu. Dan kebetulan lebih lebih aplikatif aja sih sebenarnya dibanding Longman. Nah, oleh karena itu kesempatan kali ini atau sore hari ini
akan saya share nih berkaitan dengan poin-poin besar yang saya dapatkan atau yang sudah saya ringkas dari buku TOEFL Peterson tersebut. Nah, berbicara masalah error recognition atau written expression, ya, garis-garis besar yang harus teman-teman pahami di materi error recognition itu ada tujuh besar, apa ya, boleh dibilang ya materi lah berarti ya, materi besar yang harus teman-teman kuasai. Apa saja? Di antaranya yang pertama itu adalah word form. Apa sih word form? Word form itu simpelnya adalah berkaitan dengan ini ada yang masuk ya. Oke, jadi gini, berkaitan dengan garis besar materi yang harus teman-teman kuasai. Jadi ada 7 sekali lagi, ada word form, ada word choice, kemudian ada verb error, kemudian ada pronoun, ya, kata ganti, kemudian nanti itu ada comparison, ya, perbandingan, kemudian ada preposition, kata depan, kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan kesalahan artikel atau kata sandang lah kalau dalam bahasa Indonesia itu ya. Artikel itu kan ada 3 jenis, atau secara garis besar sih sebenarnya ada 2, ada definite article, nanti itu ada indefinite article. Nah, di sini common problems of error recognition. Ada 7 ya, 7 poin besar yang harus teman-teman kuasai atau 7 materi besar yang harus teman-teman kuasai untuk memecahkan atau menyelesaikan soal error ini. Di antaranya itu tadi permasalahan bentuk kata, ya. Ini permasalahan bentuk kata, kemudian permasalahan pilihan kata ataupun pasangan kata, kemudian permasalahan kata kerja, ya, ataupun verb. Verb ini nanti ada 2, ada yang disebut dengan finite verb, yang kedua ada yang disebut dengan non-finite verb. Bagi teman-teman yang sudah ikut di pertemuan sebelumnya, yang waktu kita bahas gerund dan juga infinitive, teman-teman pasti udah tahu lah gitu ya. Jadi secara garis besar verb itu dibagi 2, ada finite, ada satu lagi non-finite. Finite itu simpelnya adalah verb yang berkaitan dengan pola tenses. Jadi bisa membentuk kalimat. Sementara non-finite itu verb yang tidak bisa membentuk kalimat, seperti gerund, to infinitive, kemudian participle nantinya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan finite, non-finite. Kemudian yang keempat itu ada kesalahan yang berkaitan dengan kata ganti atau pronoun. Kemudian ada kata pembanding, ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya comparison. Kemudian ada kata depan atau disebut preposition. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan kata sandang atau yang disebut dengan artikel. Nah, jadi mulai dari sekarang nih, teman-teman, kalau menyelesaikan soal error, itu nggak bakalan lepas dari 7 materi ini. 7 materi besar ya. Ya sebenarnya yang lain pun pasti ada nanti. Di luar dari ini, itu ada yang lainnya juga. Hanya saja kalau teman-teman menguasai 7 materi besar ini, ya teman-teman pasti bisa lah nanti ya menyelesaikan soal-soal yang ada di error recognition. Ya sebagai informasi aja, kalau teman-teman yang sudah pernah ikut tes TOEFL PBT yang saya maksud ya, karena TOEFL itu kan ada 2 ya. Sekarang ini TOEFL ada 2, ada TOEFL PBT paper based test. Jadi itu TOEFL versi lama. Nah, versi yang terbaru itu ada yang disebut dengan TOEFL IBT, ya, Internet Based Test. Nah, itu biasanya levelnya udah lebih tinggi lagi. Teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, itu biasanya pakainya TOEFL IBT. Nah, yang kita bahas di sini adalah TOEFL PBT ya, karena TOEFL PBT ini ya berkaitan dengan tes tulis. Ya, tes tulis secara garis besar ya masih sering lah
digunakan di Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, di sini saya mau ngejelasin dulu berkaitan dengan sebelum lanjut lebih jauh berkaitan dengan pembahasan-pembahasan tersebut, karena nggak mungkin kita bahas satu pertemuan ini. Jadi untuk pertemuan pertama kita kali ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan word forms ya. Jadi kan tadi ada 7 garis besar materinya itu, kesalahan-kesalahannya ya. Jadi yang akan kita bahas terlebih dahulu pada sore hari ini itu berkaitan dengan word forms atau bentuk-bentuk kata. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu word form, terlebih dahulu teman-teman harus mengenal dulu dalam bahasa Inggris itu ada yang dikenal dengan istilah parts of speech, atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengenalnya dengan istilah jenis kata ataupun kelas kata. Ya, word classes. Macam-macam namanya ya, bisa word classes, bisa word form. Jadi asal mula word form itu ya dari sini, part of speech. Antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu punya kemiripan, termasuk juga dalam jenis kata ataupun kelas kata. Nah, seperti di sini, dalam bahasa Inggris jenis kata itu secara garis besar itu ada 8. Pertama ada kata benda, noun, kemudian yang kedua ada adjective, kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga itu ada adverb, kata keterangan. Kemudian yang keempat itu ada conjunction, kata penghubung atau kata sambung. Kemudian ada pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti. Kemudian berikutnya ada verb, kata kerja. Nah, awas, hati-hati. Verb itu nama kata ya. Jadi semua ini adalah nama atau jenis kata ataupun kelas kata. Nah, kalau ini berupa jenis kata, ketika dimasukkan ke dalam kalimat, nanti fungsinya jadi berbeda. Ya, anggaplah seperti ini. Menteri Keuangan kita itu bernama Sri Mulyani. Sri Mulyani itu atau Ibu Sri Mulyani itu nama. Tugasnya ya. Tugasnya itu adalah sebagai Menteri Keuangan. Nah, contoh gini. Nama katanya itu adalah verb. Di dalam kalimat, verb itu nanti akan berfungsi sebagai apa? Nah, yang biasa kita kenal, verb ini berfungsi sebagai predikat. Jadi bedakan, ada verb, ada predikat. Verb itu nama kata ataupun jenis kata, sementara predikat itu ataupun predicate kalau dalam bahasa Inggris sama saja istilahnya, itu adalah fungsi dari verb dalam kalimat. Ya. Contoh lain, nah di sini ada kata benda ataupun noun. Noun ini nama kata. Ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, fungsinya jadi apa? Nah, biasanya noun ini nanti akan berfungsi sebagai subjek ataupun objek. Nah, jadi secara garis besar sih gini simpelnya sih sebenarnya. Untuk membentuk kalimat atau kategori bahasa lah intinya lah ya. Garis besar bahasa lah mungkin kita sebutnya. Dalam bahasa itu ada yang dikenal dengan istilah kata, atau sebelum kata pasti ada huruf gitu kan ya. Huruf, kemudian dari huruf terbentuklah kata, kemudian dari kata nanti akan terbentuklah yang namanya frasa. Frasa itu ya rangkaian kata. Cuma rangkaian kata ini nanti bermacam-macam jenisnya. Ada rangkaian kata yang terdapat subjek, predikat. Kalau rangkaian katanya terdapat pola subjek predikat, berarti itu namanya kalimat ataupun sentence. Kalau rangkaian katanya tersebut tidak terdapat subjek predikat, nah itu namanya adalah phrase ataupun frasa. Nah, untuk menjadi sentence ataupun frasa dibutuhkan bahan bakarnya itu ini semua. Nah, ini tuh ibarat kata bahan bakar untuk membentuk phrase, sentence ataupun clause nantinya. Jadi yang namanya phrase
sentence ataupun clause itu pasti akan terdiri dari rangkaian, entah itu noun, adjective, verb, pronoun, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, kalaupun kan sering tuh ada pertanyaan, Kak, fungsi adjektif itu apa sih? Nah, kita belum tahu fungsi adjektif itu apa kalau kita belum masukkan ke dalam rangkaian phrase, belum kita masukkan ke dalam rangkaian kalimat ataupun sentence. Jadi, ini tuh hanya sekedar jenis kata saja. Dari mulai noun sampai interjection ini namanya adalah kelas kata ataupun jenis kata. Nah, sekali lagi ini ibarat bahan bakarnya gitulah ya. Bahan bakar untuk membentuk phrase ataupun sentence. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini untuk pengetahuan dasar aja sih sebenarnya. Nggak bakalan kita bahas satu persatu ya, panjang kali lebar nantinya kalau ini kita bahas satu persatu. Ini cuma gambaran awal aja sebelum kita bahas lebih jauh tentang word form. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa sih yang dimaksud dengan word form? Nah, yang dimaksud dengan word form ini merupakan kesalahan dalam pemilihan jenis atau bentuk kata. Ya, jadi kan kita tadi di awal sudah bahas tuh garis besar materi ataupun mind map yang paling sering dipermasalahkan dalam soal error itu sebenarnya apa saja sih? Ya, jadi poin utamanya adalah kita fokus di kesalahan-kesalahannya. Kan soal bahasa Inggris untuk bahasa tulis sama dengan TOEFL kan ya. Tes kan sekali lagi tadi di awal saya sudah menegaskan tes bahasa Inggris entah dimanapun itu pasti mirip dengan tes TOEFL ya, tes internasional ya. Nah, karena mirip ataupun bisa jadi mungkin memang ambil dari TOEFL sendiri sumbernya gitu ya, nggak bakalan jauh dari dua tipe soal. Pertama ada structure. Structure itu biasanya adalah soal di mana teman-teman akan menemukan kalimat dan kalimat tersebut harus dilengkapi. Dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan kata ataupun frasa ataupun yang lain sebagainya gitulah ya. Nah, itu harus nyari yang benar. Jadi soal structure itu nyari yang benar, sementara error recognition ini adalah salah satu tipe soal di mana teman-teman harus nyari kata ataupun frasa yang salah ya, yang disisipkan ke dalam satu kalimat. Nah, berbicara masalah word form ya, word form ini termasuk ke dalam salah satu boleh dibilang materi besar yang justru paling sering ini dipermasalahkan dalam soal error recognition ataupun written expressions kalau di TOEFL gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan kesalahan word form itu adalah kesalahan dalam pemilihan ataupun bentuk kata, pemilihan jenis ataupun bentuk kata. Biasanya 4 kata besar yang paling sering dipermasalahkan dalam word form ini adalah noun kata benda, kemudian adjective kata sifat, adverb kata keterangan, kemudian verb kata kerja. Nah, kenapa? Karena di sini tidak sesuai dengan fungsi dari jenis-jenis kata tersebut. Misalkan ada pertanyaan, Kak, fungsi adjective itu apa? Sabar, nanti akan kita jelaskan. Ya. Jadi 4 kata ini, ataupun 3 sebenarnya, dari 4 ini justru yang paling sering dipermasalahkan lagi, itu 3 sebenarnya, 3 besar yang paling sering dipermasalahkan. Di antaranya noun, kemudian adjective, kemudian adverb. 3 kata besar ini justru yang paling sering dipermasalahkan. Loh, kenapa memang dengan verb? Verb ini kebetulan jarang dipermasalahkan.
Ya meskipun ada sih nanti gitu ya, ada, pasti akan dipermasalahkan juga. Oke, kemudian yang kedua, kesalahan dari jenis ini terjadi pada kata-kata yang berasal dari akar kata yang sama. Seperti ada kata differ. Differ ini adalah verb, kata kerja. Kemudian dari kata differ nanti itu akan ada pecahan katanya yaitu difference. Berakhiran nc. Nah, ini adalah noun. Kemudian ada different. Beda ya, ada difference berakhiran nc, kemudian ada different berakhiran nt. Nah, ent atau ent di sini ini adalah adjective. Kemudian yang terakhir ada differently. Differently ini adalah adverb. Ya. Oke, jadi ini nggak bakalan jauh dari kesalahan-kesalahan jenis kata dari kata kerja, noun, adjective, adverb, ya. Itu permasalahan atau poin utama atau garis besar dari permasalahan word form ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, poin yang ketiga dari word form ini adalah jenis dari sebuah kata dapat dikenali dengan memperhatikan akhiran kata. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ada yang namanya suffix. Suffix itu kan akhiran. Kemudian ada prefix. Prefix itu adalah awalan. Meskipun agak jarang gitu ya kalaupun yang prefix. Karena yang paling sering dipermasalahkan dalam word form ini itu adalah berkaitan dengan si suffix ini ataupun berkaitan dengan akhiran lah ya, simpelnya. Berbicara tentang akhiran kata. Suffix. Prefix gimana? Prefix jarang. Ya, awalan itu jarang sekali dipermasalahkan. Oke, ini cuma gambaran awal saja yang dimaksud dengan word form. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan ditanya aja ya. Tapi kalau kita udah bahas poin yang pertama terlebih dahulu, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Berbicara masalah word form itu nggak bakalan lepas dari yang namanya suffix. Suffix ini adalah akhiran kata. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa jenis kata ya yang bisa kita kenali dari akhiran-akhiran katanya. Hanya saja sepengalaman saya gitu ya. Ini tuh ya sebenarnya ibarat kata kayak 50-50 juga sih. Kadang bisa membantu, kadang juga enggak. Ya, berkaitan dengan list dari suffix ini. Seperti contoh, kalau kita nanti menemukan jenis kata yang berakhiran al, nah itu bisa juga termasuk ke dalam kategori kata benda. Sini ya. Oke, jadi di sini ada kata yang berakhiran al, itu termasuk ke dalam kata benda, non suffix. Tapi di adjective, nah di sini ada juga kata yang berakhiran al, ya. Terus cara bedainnya gimana? Nah ini biasanya harus teman-teman cek lagi nantinya ya. Silakan teman-teman googling nanti banyak kok. Ada yang dikenal dengan istilah namanya derivatif. Derivatif ini adalah salah satu ilmu dalam bahasa Inggris yang biasanya menjelaskan cara membentuk kata. Kalau di sini kan langsung ke bentuknya ya, langsung bentuk jadi. Nah, biasanya derivatif itu mempelajari tentang cara membentuk katanya. Saya kasih contoh gini. Non yang berakhiran al itu biasanya harus berasal dari verb atau kata kerja. Contoh, ada kata deny. Deny itu adalah verb. Deny ditambah akhiran al, maka dia akan jadi noun. Nah, gitu ya. Arrive. Arrive itu adalah verb. Ya, nah di sini arrive. Arrive itu verb. Kalau arrive ditambah akhiran al, maka dia akan jadi noun. Nah, itu dipelajarinya di derivatif. Itu silakan teman-teman pelajari lagi lah ya. Silakan, banyak kok.
teori-teorinya banyak bertebaran, atau listnya juga silakan tinggal teman-teman googling aja, karena kalau kita bahas lebih jauh berkaitan dengan derivatif itu bakalan bakalan makan waktu banyak lah intinya gitu, nggak bakalan cukup kalau kita bahas kalian di sini. Kalau di sini saya langsung bahas ke bentuk katanya aja ya. Nah terus kalau yang adjektif berakhiran al itu bedanya dari noun tadi apa? Kalau noun kan tadi verb ditambah akhiran al akan jadi noun. Nah kalau adjektif berakhiran al ini biasanya dia berasal dari noun ya. Noun ditambah akhiran al maka dia akan jadi adjektif. Seperti di sini nature atau crime gitu ya. Crime, beauty, person. Nah, di sini kan person nih. Person itu noun, personal itu adjektif. Region itu noun, regional itu adjektif. Nah, itu sekali lagi hanya bisa dipelajari di derivatif. Ya. Oke. Jadi kalau di sini ini saya hanya mencantumkan list dari suffixnya saja ya. Jadi ini sih sebenarnya sekali lagi terkadang bisa membantu teman-teman menganalisa kata nantinya, tapi ya bisa juga enggak sih sebenarnya, karena nanti teman-teman akan menemukan jenis kata yang akhirannya sama tapi berasal dari kata yang berbeda ya. Nah paling di sini kita akan bahas yang common aja, yang umum ya, yang paling sering dipermasalahkan. Jenis kata-kata yang paling sering dipermasalahkan itu adalah kata yang berakhiran tion ataupun ion atau sion gitu ya. Nah ini yang paling sering dipermasalahkan nih. Kemudian kata yang paling sering dipermasalahkan non berikutnya adalah yang berakhiran age, postage, package gitu ya. Kemudian ada kata yang berakhiran eri, bravery, ya, slavery. Nah itu jenis kata non atau kata benda. Kemudian kata yang berakhiran i, t, dan y. Nah ini juga sama non ya. Ini juga sama, paling sering dipermasalahkan. Mungkin teman-teman sering dengar ada istilah government ya, movement. Nah ini kata yang berakhiran men. Kemudian kata yang berakhiran ness. Ini juga paling sering dipermasalahkan ya. Kemudian kata yang berakhiran ship, friendship ya. Kemudian membership. Nah itu kata yang berakhiran ship merupakan kata benda. Kemudian kata yang berakhiran th, ada death, health gitu ya, wealth. Nah ini nih jenis kata yang berakhiran th. Ini juga paling sering dipermasalahkan. Kemudian yang adjektif gimana? Adjektif itu tadi ada kata yang berakhiran able ataupun able. Teman-teman sering dengar ada istilah comfortable gitu ya. Kemudian predictable. Nah ini adalah adjektif. Kemudian ada kata yang berakhiran int. Ya. Nah, di sini ada brilliant dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis kata dari adjektif dan juga noun yang bisa kita deteksi dari akhiran kata ataupun suffixnya. Oke. Selain dari ini masih ada nggak? Masih ya. Nanti kita lanjut ke slide kedua. Semua materi ataupun penjelasan yang saya sampaikan kali ini itu saya record ya. Jadi nanti teman-teman bisa dengar ulang kok. Ya, jadi bagi teman-teman yang merasa kesulitan mengikutinya, misalkan takutnya saya kecepatan gitu ya, nanti bisa teman-teman ulang lagi ya, ataupun wah kayaknya dengerin satu kali kok nggak cukup gitu ya, harus 2 kali atau 3 kali dengerinnya. Itu nanti silakan teman-teman dengerin ulang aja. Ini nanti saya record dan nanti saya share linknya ke email teman-teman yang sudah terdaftar. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kategori suffix yang kedua. Tadi adjektif baru sedikit ya. Kita lanjut ke jenis adjektif yang kedua. Nah, di sini
Adjective suffix yang kedua yaitu ada kata yang berakhiran full, ya. Kemudian ada kata yang berakhiran os, ya. Mungkin teman-teman sering dengar ada istilah fast and furious, dangerous, nih ya. Kata yang berakhiran os itu pasti adjective, ya. Nervous, ini jenis-jenis kata adjective. Kemudian ada kata yang berakhiran less, ya. Homeless, jobless, useless, hopeless. Nah, ini pasti jenis katanya adalah adjective. Kemudian ada kata yang berakhiran ical di sini ya. Practical, logical. Awas hati-hati. Logic itu noun, tapi logical itu adjective. Magic itu noun, magical itu adjective. Ya, nah ini jenis-jenis kata adjektif jadinya. Terus kata yang berakhiran ical ataupun al sama nggak? Sama, itu biasanya berasal dari kata benda, sama dengan kata yang berakhiran al yang tadi sudah kita singgung di awal ya. Oke, nah ini berkaitan dengan suffix yang ada pada adjektif. Kemudian suffix yang berikutnya adalah suffix yang berkaitan dengan verb. Nah, di sini diantaranya mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau verb itu seringkali diakhiri dengan ed ataupun en. Ya, ini udah jelas. Kalau yang berakhiran ed itu kan biasanya ada verb 2 ataupun verb 3. Nah, ini juga sekedar informasi saja ya. Jadi istilah verb 1, 2, 3 itu dalam bahasa Inggris sebenarnya nggak ada. Itu cuma di kita aja sih sebenarnya. Itu tuh istilah untuk memudahkan bahwa perubahan verb itu ya diantaranya ada verb 1, 2, dan 3. Lah terus kalau dalam bahasa Inggris verb 2 disebutnya apa? Ya ini. Seringkali disebutnya adalah past tense. Ya karena yang namanya past dalam tenses itu seringkali pakai verb yang berakhiran ed. Makanya kalau teman-teman cek di kamus gitu ya, mungkin bakalan ketemu ada istilah verb 1, verb 2, verb 3. Yang ada justru adalah present form, past form, sama past participle form. Ya, gitu ya. Nah, terus kalau istilah pakai verb 1, verb 2, verb 1, verb 2, verb 3 salah dong? Nggak juga. Itu tuh untuk memudahkan aja. Ya. Oke. Terus lanjut berikutnya, nah ini nih, ini yang paling sering dipermasalahkan. Cuma teman-teman harus bisa bedakan, ya. Ada verb yang berakhiran ize sama ise. Emang beda. Kalau ize, nah di sini kan kebetulan contohnya ize semua ya. Specialize, authorize, ya, realize. Mungkin kalau teman-teman sering dengar ada istilah realize pakai ze. Tapi terkadang teman-teman juga bakalan menemukan ada realize pakai se. Jadi ada realize pakai ze, ada realize pakai se. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau realize pakai ze itu American. Ya, mungkin sebagaimana teman-teman ketahui, bahasa Inggris ini kan kita rujukannya dua. Ada American English, ada British. Nah, British ini ya si Harry Potter gitu ya, bahasa Inggrisnya Harry Potter. Nah, kalau Harry Potter bilang realize bukan pakai ze tapi pakai se, realize, apologize gitu ya, specialize. Nah, itu nggak usah diambil pusing juga. Nah, terus yang sering kita pakai yang mana? Kebetulan orang Indonesia itu lebih sering pakai yang American. Nah, makanya teman-teman pasti sering dengarnya adalah apologize, realize, specialize. Jadi yang paling sering kita pakai English-nya adalah English American. Terus kalau di tes gimana Kak? Nah, tes pun ada dua. Kalau tadi British, tesnya itu lebih sering pakainya adalah IELTS. Sementara kalau American itu lebih sering pakai tesnya itu adalah TOEFL. Nah, karena tes-tes bahasa Inggris yang ada di Indonesia itu lebih sering mengarah ke TOEFL,
Jadi bahasa Inggris yang kita pakai itu kebanyakan adalah dari Amerika atau American gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, suffix. Ada yang disebut dengan suffix yang berasal dari atau bentuk katanya itu adalah adverb. Jenis-jenisnya apa saja? Nah, di sini ada ly, kata yang berakhiran ly. Nah, tapi ini akan saya bahas lebih jauh nanti ya. Ini karena kata yang berakhiran ly pun ada yang dia bentuknya adverb, tapi nanti ada juga yang bentuk katanya itu adalah adjective. Mungkin teman-teman pernah dengar ada kata friendly, lovely gitu ya. Kan itu berakhiran ly, l dan y. Nah, hati-hati, friendly itu bukan adverb. Beda dengan simply, honestly gitu ya, gladly, beda. Sama-sama berakhiran ly tapi jenis katanya berbeda. Nah, itu akan kita bahas lebih jauh di pembahasan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan tulis aja di kolom chat ya. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Yuk, monggo. Gak ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Cukup jelas ya. Oh iya, di sini ada pertanyaan. Maaf Kak, nanti videonya bakalan disimpan. Iya, tadi udah dijelasin ya. Sorry. Ini baru dibuka chatting. Terus di sini juga ada yang chatting tutor Elvas dong. Oh iya, ada yang dari Elvas ya. Nggak ada nih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Ini saya hapus dulu. Oke, nah sekarang kita langsung lanjut ke fungsinya masing-masing. Di sini diantaranya kita berbicara tentang fungsi dari noun. Ya, apa saja sih sebenarnya fungsi dari noun ini? Oke, nah ini sekedar definisi aja sih sebenarnya. Ini saya ambil dari kamus Oxford ya. Jadi berbicara masalah, nah ini juga sedikit apa ya? Anjuran aja dari saya sih sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman ngecek jenis kata ataupun ngecek kata, sebisa mungkin jangan hanya ngecek artinya aja ya. Teman-teman juga nanti harus tahu jenis katanya. Ya, jenis katanya itu apa. Jadi kalau kita kan ngecek kamus itu identik dengan nyari makna, nyari arti dari kata tersebut. Nah, mulai dari sekarang, coba dibiasakan ketika nyari satu kata dalam kamus, coba cek juga sekalian jenis katanya. Nah, kalau di sini saya mencantumkan definisinya aja. Simpelnya sih gini, yang dimaksud dengan noun itu adalah ya bagian dari kata ataupun kelas kata yang biasanya dikombinasikan ya. Sebentar saya pakai highlight. Nah, di sini yang biasanya bisa dikombinasikan dengan determiner ya. Determiner ini maksudnya apa? Simpelnya determiner itu adalah kata pembatas atau limiting adjective. Nah, jadi adjective itu kan secara garis besar ada dua ya. Ada limiting adjective, khususnya adjective yang terletak sebelum noun nanti ya. Nah, ini juga harus teman-teman bedakan adjective dalam bahasa Indonesia dengan adjective dalam bahasa Inggris. Kalau adjective dalam bahasa Indonesia itu batasannya sempit. Ya. Kenapa sempit? Karena dalam bahasa Indonesia adjektif itu cuma dikenal dengan istilah kata sifat saja. Loh, memang beda kalau dalam bahasa Inggris, beda. Kalau dalam bahasa Inggris adjektif itu cakupannya lebih luas. Bukan hanya sekedar kata sifat atau mensifati saja. Nah, sebagaimana tadi sudah disinggung sebelumnya, adjektif dalam bahasa Inggris khususnya yang terletak sebelum noun atau penjelas dari noun ya,
itu ada dua. Pertama, ada yang disebut dengan limiting adjective atau adjektif yang tugasnya adalah membatasi, atau disebut dengan istilah namanya adalah determiner ini. Nah, yang kedua nanti ada yang disebut dengan yang namanya atributif atau ya yang deskriptif lah, simpelnya lah ya. Jadi ada limiting adjective, kemudian ada yang disebut dengan descriptive adjective, mendeskripsikan. Jadi ada yang membatasi, ada yang mendeskripsikan. Gitu ya. Nah, itu biasanya nempel dengan kata benda. Nah, terus si non ini nanti fungsinya sebagai apa? Bisa kita fungsikan sebagai subjek, bisa kita fungsikan sebagai objek. Kemudian bentuknya ada yang singular, tunggal, ada yang jamak, plural. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan non. Nah, terus dalam word form, non ini seperti apa? Oke, jadi berbicara tentang fungsi dari non, tadi sudah disinggung di definisinya ya. Jadi di sini berbicara tentang fungsi dari non, secara garis besar itu ada 4. Pertama, sebagai subjek. Ingat yang namanya subjek yaitu akan ketemu dengan predikat ataupun verb. Berarti letaknya dia adalah sebelum predikat ataupun verb. Terus yang kedua, fungsi yang kedua itu adalah objek. Fungsi yang kedua objek di sini sudah jelas yang namanya objek itu dia terletak setelah predikat. Jadi kalau tadi kan dia sebelum predikat. Nah, kalau ini dia letaknya adalah setelah predikat. Gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan ada non terletak sebelum predikat, berarti itu subjek. Ada non terletak setelah predikat, oh itu berarti dia objek. Itu sebenarnya simpelnya cara bedain. Kapan non itu sebagai subjek dan kapan non itu dia sebagai objek. Gitu ya. Oke, terus fungsi yang berikutnya. Fungsi yang berikutnya ini adalah sebagai head. NP itu non phrase ya, atau frasa kata benda. Jadi gini, kata benda itu kan cuma satu kata. Nah, sebagaimana tadi sudah disinggung di awal, ingat, kata itu bisa dirangkai. Rangkaian kata itu ada beberapa jenis, diantaranya ada yang disebut dengan phrase. Phrase itu adalah rangkaian kata tanpa subjek predikat. Kemudian ada rangkaian kata yang melibatkan subjek predikat. Nah, itu namanya adalah sentence ataupun kalimat. Nah, di sini berkaitan dengan non-phrase. Nah, non-phrase ini adalah rangkaian kata benda. Rangkaian kata benda itu polanya gimana? Kalau nanti teman-teman menemukan ada adjektif yang disandingkan dengan kata benda atau ditempelkan dengan kata benda, nah itu akan jadi non-phrase namanya. M di sini apa? Nah, M ini adalah kepanjangan dari modifier, simpelnya adalah penjelas. H di sini adalah head. Head itu ya kepala. Itu cuma istilah aja. Simpelnya sih gini. Dalam rangkaian non-phrase itu akan ada adjektif, akan ada non. Adjektif ini sih ibarat kata kayak ekornya lah ya. Jadi adjektif ini anggaplah ekor dari non-phrase. Mana yang jadi kepala? Kalau ada ekor pasti ada kepalanya dong. Karena kalau ekor doang nggak ada kepala, buntung dong nanti gitu ya. Nah, jadi si adjektif ini sebagai ekor, kemudian si non ini dia sebagai kepalanya. Berarti yang namanya kepala jadi inti dong. Iya, makanya disebutnya head. Ya, jadi kalau ada adjektif plus non, kenapa disebut dengan non-phrase? Karena yang jadi kepalanya adalah non. Jadi nama frase itu tergantung dari apa yang jadi kepalanya. Ya, non-phrase sudah pasti yang bakalan jadi kepalanya adalah non. Adjective phrase berarti yang bakalan jadi kepalanya adalah adjektif. Adverb phrase yang bakalan jadi kepala adalah adverb. Gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada yang disebut dengan object of preposition. Object of preposition ini adalah kata yang terletak setelah preposition. Nah, di sini non juga bisa terletak setelah preposition. Preposition apa? Kata depan.
Jadi kalau ada preposition, setelahnya itu pasti akan muncul object of preposition. Hanya di sini ditulisnya adalah O gitu ya. Object of preposition. Jadi kalau ada preposition, sekali lagi akan ada objek. Yang bisa jadi objek dari preposition itu adalah noun. Ya. Jadi preposition terus plus noun. Nah, noun-nya ini adalah sebagai object of preposition. Oke, kita lanjut. Nah, gambarannya sih gini. Ini kita masukkan ke dalam kalimat ya. Kan tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa noun ketika kita masukkan ke dalam kalimat atau kita rangkai ya, kita rangkai dengan subjek predikat, nah itu akan muncul dalam pola sentence namanya. Nah, di sini Fatima works in an office. Fatima itu subjek, works itu predikat ataupun verb. Ingat, verb itu nama kata, fungsinya itu adalah predikat ya. Loh, terus kok di sini ditulisnya verb? Ya untuk memudahkan aja. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu dengan istilah ada verb, ada predikat, nggak usah bingung. Verb sama predikat itu sama aja intinya. Ya. Cuma beda istilah aja. Verb itu nama katanya, predikat itu fungsinya. Gitu aja. Nah, kayak di sini subjek itu fungsi nama katanya adalah noun. Gitu ya. Oke, kan tadi kita di awal sudah bahas ada yang namanya part of speech ya. Jenis kata ataupun kelas kata. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam unsur kalimat. Nah, di sini ada preposition. Ada in, preposition. Setelah preposition itu disebutnya object of preposition. Nah, yang jadi objek prepositionnya di sini adalah noun. Itu jadinya ya. Kalau kita pecah satu-satu kurang lebih seperti ini ya kalimat itu. Kalimat yang kedua, Yuan is writing notes in a book. Yuan itu kan nama orang. Nama orang itu masuk ke dalam kategori noun. Nanti ada jenis noun-nya itu tersendiri ya. Itu pembahasannya tersendiri khusus. Teman-teman harus bahas tentang noun sendiri. Ya. Di sini kita singgung sedikit aja bahwa nama orang itu termasuk ke dalam kategori noun, kata benda. Noun terletak sebelum predikat. Nah, di sini predikat. Ada kata is writing. Ya. Is writing di sini adalah predikat ataupun verb. Verb diletakkan setelah subjek. Nah, itu namanya predikat. Noun diletakkan sebelum verb. Nah, itu namanya subjek. Itu simpelnya ya. Jadi, noun sebagai subjek, verb sebagai predikat, noun sebagai objek di sini. Ya. Jadi, Juan subjek, is writing-nya predikat. Kemudian notes di sini adalah objek, in di sini preposition. Nah, ini jenis katanya adalah preposition. Kalau berbicara masalah fungsi nanti beda lagi, ya. Preposition kalau letaknya adalah setelah objek ataupun setelah predikat, nah itu nanti fungsinya adalah seringkali disebut dengan adverb fungsinya itu nanti, ya. Jadi preposition kalau terletak setelah objek ataupun setelah predikat itu seringkali difungsikan sebagai adverb. Ini preposition ya. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh pengaplikasiannya dalam soal error. Nah, ini contohnya. Corn played an important role in the cultural of the cliff-dwelling Indians of the Southwest. Di sini ada kata cultural. Ingat, cultural itu adalah kata yang berakhiran al. Ya. Tadi sudah kita singgung di suffix. Kalau ada kata yang berakhiran al itu berasal dari dua kata. Pertama, bisa berasal dari verb,
ya, verb ditambah akhiran al, dismiss, tambah akhiran al jadi dismissal. Nah, itu noun jadinya. Sementara kalau ada kata cultural di sini, coba kita buang dulu al-nya. Ternyata awal katanya adalah dari kata culture. Culture itu adalah kata benda. Kata benda ditambah akhiran al itu akan jadi adjective. Loh, kok di sini salah? Kenapa cultural di sini bisa salah? Hati-hati. Di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada preposition, maka setelah preposition itu wajib berupa kata benda, harus berupa noun. Cultural itu adjective, apalagi di sini ada artikel. Ya, ingat artikel itu termasuk ke dalam determiner disebutnya atau adjective, limiting adjective. Ya, adjektif yang tugasnya adalah membatasi kata benda. Ingat, kata benda atau noun. Berarti setelah artikel the harus ada kata benda. Loh, memang nggak boleh kalau setelah artikel the itu ada adjektif? Boleh, dengan catatan setelah artikel the ada adjektif, tapi setelahnya ada noun. Itu jadinya. Jadi panjang tuh, artikel, adjektif, noun, boleh. Tapi kalau artikel plus adjektif doang, itu nggak boleh. Secara umum ya, secara umum itu nggak boleh. Nah, berarti ini salah. Ya. Ini harus kita hapus al-nya. Cukup the culture. Nah, the culture ini adalah noun. Kenapa dia jadi noun? Karena terletak setelah preposition. Ingat, setelah preposition itu hanya ada object of preposition, tidak ada adjective. Dan kebanyakan yang jadi object of preposition itu adalah noun. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai sini, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sebelum saya hapus, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silahkan di kolom chat. Setelah ini, slide berikutnya ada contoh soal. Ya. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Yuk, silahkan. Lanjut katanya tuh. Nggak ada yang mau ditanyakan nih? Aman ya. PPT-nya nanti dikirim ke grup. Oke, siap. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Saya hapus nih ya, coret-coret. Oke, contoh soalnya nih. Oke, nah di sini contohnya adalah the future belongs to those who believe in the beautify of their dreams. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kurang lebih soal error tuh ya seperti ini. Coba kalau teman-teman dituntut untuk menguasai semua materi dan dihadapkan dengan soal error, pusing yang ada. Nah, oleh karena itu, simple sih sebenarnya. Nah, bahkan sampai sekarang pun kalau saya ngerjain soal TOEFL gitu ya, soal yang paling saya sukai di section yang kedua, structure and written expression, yaitu berkaitan dengan soal error. Kalau di TOEFL, soal error itu jumlahnya lebih banyak. Kan jumlah soal TOEFL section yang kedua itu 40 soal. Dengan rincian 15 soal structure, nyari jawaban benar, kemudian 25 soal tentang error. Jadi lebih banyak porsinya. Saya pasti bakalan langsung ngerjain error terlebih dahulu. Ya, entah kenapa senang aja gitu kalau ngerjain soal error itu. Nyari kesalahan orang kan nggak boleh ya. Tapi kalau nyari kesalahan soal itu asik. Ya, asik. Nah, tapi dengan catatan harus tahu dulu, harus tahu
caranya. Nah, di sini cara yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan word form. Jadi gini teman-teman, di antara 4 kata ini ya, kita harus tahu batasan salahnya. Nah, batasan salah dari error itu 7 garis besar yang tadi kita bahas di awal. Nanti teman-teman harus tahu yang namanya batasan word form. Nah, yang sekarang lagi kita bahas. Nanti ada lagi yang namanya word choice. Kemudian ada lagi yang namanya batasan kesalahan verb. Kemudian batasan kesalahan kata ganti. Nah, karena kita lagi bahas tentang word form, jadi fokus utamanya adalah lebih ke bentuk-bentuk kata. Ya, belongs berarti ini batasannya nanti ada di batasan verb. Kok bisa belong ditambah akhiran es ataupun s? Nah, itu nanti ada kaitannya dengan kesalahan verb, gitu ya. Kemudian di sini ada who. Who di sini benar nggak sih kira-kira? Nah, ini nanti akan ada di word choice. Kapan pakai who, kapan pakai whom, kapan pakai which. Loh, Kak, itu bukannya materi adjective clause? Misalkan ada yang nanya. Iya, materinya memang adjective clause. Tapi kalau dalam soal error, itu nggak nyambung ke adjective clause sama sekali. Karena itu masuknya ke word choice. Cukup teman-teman tahu kapan pakai who, kapan pakai which. Makanya masuknya word choice, pilihan kata. Gitu loh. Nah, jadi contoh soal yang ini kesalahannya ada di yang C. Kok bisa yang C salah? Nah, balik lagi. Sama dengan contoh soal sebelumnya. Di sini terdapat preposition. Ada preposition in. Ingat, setelah preposition itu dikenal dengan istilah yang namanya object of preposition. Ya. Ingat, object of preposition itu kebanyakan kalau nggak non pasti verb ing. Nah, karena di sini ada artikel the, ingat artikel the itu termasuk ke dalam determiner, limiting adjective. Yang namanya adjective itu penjelas kata benda. Beautify, kata yang berakhiran ify itu adalah verb. Nah, berarti salah nih. Beautify. Penggantinya apa? Nah, beautify kita ganti menjadi beauty. Beauty itu adalah kata benda. Nah, di sini rinciannya adalah kesalahan kata ataupun word form yang berkaitan dengan fungsi dari noun yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Nah, fungsi noun ingat tadi ada 4. Sebagai subjek, sebagai objek, sebagai head ataupun kepala dalam rangkaian noun phrase. Nah, yang terakhir sebagai object of preposition. Di sini kata beautify terletak setelah preposition, berarti fungsinya adalah sebagai object of preposition. Malah, karena yang harus jadi object of preposition itu hanya noun saja. Gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira jelas? Kalau ada yang kurang jelas, yuk silahkan ditanyakan. Sambil saya lanjut ke slide berikutnya ya. Ini saya hapus dulu.